Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat sehat, nikmat Islam, kemudian nikmat yang sering kita lupakan juga adalah nikmat waktu luang atau kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajir ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang insyaallah kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Pagi ini kita bahas mengenai sekurang-kurangnya ada 5 penyakit hati yang paling membinasakan. Hati ini memiliki kedudukan yang sangat agung dan mulia karena ia merupakan pusat kehidupan seseorang sekaligus sebagai sumber penggerak bagi seluruh amal seorang manusia. Hati itu bukan sekedar segumpal daging di dalam dada, tetapi ia adalah tempat bersemayamnya iman, niat, keikhlasan, dan dorongan yang menentukan baik buruknya setiap perbuatan manusia. Nah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah SWT, para ulama menyebut bahwa hati ini sebagai malikul adha atau rajanya anggota tubuh. Sebab hati ini berperan sebagai pemimpin dan pengendali bagi seluruh anggota badan. Jika hati lurus dan sehat, maka semua anggota tubuh akan tunduk kepada kebaikan. Sebaliknya, jika hatinya rusak, maka seluruh amal anggota tubuh pun akan ikut rusak. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata bahwa hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh dan anggota tubuh adalah tentaranya. Apabila sang raja baik, maka tentaranya juga akan baik. Dan apabila ia rusak, maka tentaranya pun akan rusak. Ini diambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dengan demikian, maka menjaga hati dari segala penyakit yang membinasakan dirinya adalah kewajiban bagi setiap hamba Allah. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya menurut para ulama adalah yang pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga syahwat, yang keempat ghaflah, dan yang kelima al-ghil atau hasad. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah penyakit hati paling berbahaya dan bahkan pelakunya diancam dengan kekal di dalam neraka. Definisi syirik itu sendiri adalah mempersekutukan Allah dalam ibadah, baik dengan menyembah kepada selainnya,
atau menjadikan makhluk sebagai tandingan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duni dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad aftara ismun azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu. Maka barang siapa yang Dia kehendaki, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini tercantum di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Allah Subhanahu wa taala memberi manusia bukti-bukti ketuhanan melalui alam raya ciptaannya ini. Sehingga dengan adanya bukti-bukti itu secara fitrah, akal dan hati nurani manusia akan mengetahui dan mengakui kemahaesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dan jelasnya bukti-bukti keesaan Tuhan di alam raya ini, seakan-akan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Allah sampaikan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan pemeliharamu dan sudah berbuat baik kepadamu dan sudah berbaik kepadamu? Manusia menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa engkau Maha Esa. Nah, Allah Subhanahu wa taala melakukan yang demikian itu, apa sebabnya? Agar di hari kiamat manusia tidak lagi beralasan dengan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini adalah persaksian kita sebelum menjadi manusia. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Maka Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu adalah pernyataan bahwa alastu birabbikum. Apakah kamu mengira bahwa Tuhan itu memelihara dan sudah berbuat baik kepadamu? Bukan. Maka manusia itu menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami bersaksi bahwa engkau Maha Esa. Dalam ayat lainnya, surat Al-Infitor, surat ke-82, ayatnya ayat 6 dan 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan ma gharaka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini adalah pernyataan bahwa Allah adalah Maha Kuasa terhadap segala sesuatunya. Sehingga kita dinyatakan yang tadinya mati tidak ada, kemudian Allah menghidupkan kita melalui rahim ibu kita, kemudian Allah akan mematikan lagi. Nah, setelah kita hidup di dunia ini, kemudian Allah akan menghidupkan kembali nanti di alam akhirat nanti. Nah, perilaku syirik ini
tidak sesuai dengan komitmen kita kepada Allah pada setiap kita melaksanakan sholat, dengan selalu menyebutkan di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya inna sholati sholatku wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam ini. Dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Madaris, kitab Madaris As-Salikin, yang menyampaikan bahwa kezaliman yang paling besar adalah syirik, yaitu menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Sang Pencipta ini. Oleh karena itu, syirik itu akan menghancurkan keikhlasan atau tauhid, menghapus amal kebaikan, dan menjadikan hati bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 65 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Labin asrakata la yuhbatan amaluka wala takunanna minal khawasirin. Sesungguhnya jika engkau menyekutukan Allah atau berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Selanjutnya juga di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan itu. Oleh karena itu, syirik ini disebut sebagai penyakit hati yang paling berbahaya di antara penyakit hati yang lainnya. Karena apa? Karena dengan berbuat syirik atau menyekutukan Allah, maka seluruh amalan-amalan sebaik apapun juga yang kita lakukan akan hapus, bagaimana air hujan menghapuskan debu-debu di kotoran manusia, di kotoran yang ada di sekitar kita. Ini adalah perbuatan syirik yang sangat membahayakan bagi diri kita sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah bid'ah atau perkara baru dalam agama. Ya, ingat bid'ah ini hanya berhubungan dengan keseharian kita di dalam hal beragama. Bid'ah ini secara bahasa berarti membuat sesuatu yang baru. Adapun secara istilah, bid'ah adalah perbuatan mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Maka barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asal usulnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Asy-Syatibi rahimahullah menyampaikan bahwa setiap orang yang memasukkan sesuatu ke dalam agama yang bukan darinya, maka sungguh ia telah mengubah agama itu. Ini dalam Al-Ikhtisam disampaikan seperti itu. Penyakit hati yang bernama bid'ah ini sangat berbahaya karena biasanya pelakunya itu merasa benar dalam beribadah. Padahal sebenarnya mereka sangat menyelisih sunnah. Hal ini membuatnya sulit untuk kembali karena ia merasa berada di jalan yang benar. Tetapi dalam hal menggunakan atau memanfaatkan teknologi atau apapun sebagai sarana untuk pencapaian ibadah dengan sempurna, maka
hal itu tidak dapat dikatakan bid'ah. Misalnya menggunakan bis ketika kita berangkat wukuf ke Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, itu tidak termasuk dalam bid'ah karena menggunakan sarana. Menggunakan HP ini untuk bersiar atau berdakwah, menggunakan HP ini untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, itu tidak termasuk dalam bid'ah karena ini adalah sarana untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah agama. Yang ketiga adalah syahwat terhadap keburukan. Nah, kecenderungan jiwa terhadap hal-hal yang disenangi, tetapi jika tidak dibimbing dengan keimanan, ia akan menjadi penyakit hati yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, lalu Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, menurut pendengaran dan hatinya, serta menutup penglihatannya? Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kalian, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Artinya apa? Artinya bahwa ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, maka orang tersebut telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu akan tersesat selamanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi ayyujahada rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah saat seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis ini riwayat oleh Ibnu Lazar dari Abu Dzar dan dinyatakan sahih. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa jihad yang paling agung adalah jihad melawan diri dan hawa nafsunya. Di dalam Zadul Ma'ad disampaikan seperti itu. Ibrahim bin Adam rahimahullah juga mengatakan bahwa jihad yang paling berat adalah jihad memerangi hawa nafsu. Barang siapa yang mencegah dirinya dari hawa nafsunya, maka sungguh dia bisa beristirahat dari kepayahan dunia dan bala tentaranya. Dia akan terjaga dan diselamatkan dari gangguannya. Maksudnya gangguan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Jika itu adalah bagian dari jihad memerangi hawa nafsu. Ketika syahwat menguasai hati seseorang, ia akan menutup jalan seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Rabb-nya, menghalangi seseorang dari ilmu yang hak dan ibadah yang dituntunkan, serta menyeretnya kepada kesesatan dan dosa besar. Ini betapa berbahayanya ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu yang mengajak kita kepada jalan keburukan. Nah, karena itu bagi kita dianjurkan untuk tidak memperturutkan hawa nafsu, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jihad yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu itu sendiri. Selanjutnya, penyakit hati yang paling berbahaya juga adalah ghaflah atau lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah adalah penyakit hati yang juga sangat berbahaya. Ia bisa membuat seseorang lalai dari mengingat Allah, sibuk terus dengan dunianya dan lupa tujuan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina sullahi famsahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang fasik ini maksudnya adalah orang-orang yang disifati dengan kefasikannya. Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini adalah orang-orang fasik, orang-orang yang senantiasa lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap mengingat Allah dengan sebaik-baiknya. Kefasikan inilah yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, ayat di atas ditafsirkan bahwa orang-orang yang lupa kepada Allah itu yang menaati perintahnya, yang tidak menaati perintahnya, dan tidak meninggalkan atau berhenti dari larangannya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata bahwa hal yang paling banyak merusak manusia adalah kelalaiannya dan lupanya terhadap hari akhirat. Di dalam kitab Sa'idul Al-Qatir disampaikan bahwa hal yang paling banyak merusak manusia adalah kelalaiannya dan lupanya terhadap hari akhirat. Jadi ketika seseorang melupakan bahwa kita akan bertemu dengan Allah SWT di hari akhir nanti, itu merupakan hal yang paling merusak manusia, yaitu ketika kita lupa atau lalai bahwa kita akan nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauziyah di dalam Sa'idul Al-Khatir. Nah, lalai membuat hati seorang hamba menjadi keras, ibadahnya menjadi tidak khusyuk, doanya tidak terijabah, lebih memprioritaskan dunia dibandingkan dengan akhirat, serta menjadikan hidup hampa meskipun dipenuhi oleh kesenangan dunia. Ini bahayanya ketika kita lalai, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun menyampaikan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu siapa? Itu orang-orang yang tidak lalai. Salah satunya adalah tidak lalai, tidak sering melupakan terhadap apa yang sudah disampaikan, yaitu perintah mengenai untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Selanjutnya adalah ghil atau hasad. Hasad itu tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Ketika dia merasa bahwa orang lain itu lebih bahagia, kemudian dia tidak mau orang lain itu berbahagia, maka di dalamnya kita sudah mempunyai penyakit hasad atau dengki. Nah, salah satu penyakit hati yang juga perlu diwaspadai adalah al-ghil. Ghil atau hasad itu adalah merasa hatinya tidak senang dan iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan ia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi ciri-ciri orang yang hasad atau dengki itu, dia sangat iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan sekaligus di dalamnya dia berharap bahwa nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu ciri-ciri dengki. Jadi kalau kita merasa bahwa ada orang atau tetangga kita itu mempunyai diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa bahwa nikmat itu menjadikan kita iri terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang itu, dan sekaligus kita mendoakan bahwa nikmat itu hilang darinya, maka kita sudah terdeteksi menjadi orang yang dengki atau iri atau hasad dalam penyakit hati yang di dalam tubuh kita. Penyakit ini akan membuat hati dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, dan permusuhan tersembunyi terhadap sesama orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda,
la tahasadu wa la tajasasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling membenci, dan jangan saling memutuskan hubungan tali silaturahmi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam nomor 2564. Jadi kita dilarang untuk saling hasad, saling dengki, kita dilarang saling menipu, kita dilarang saling membenci, dan kita juga dilarang untuk saling memutuskan hubungan saling silaturahmi. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hasad itu akan melahap kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi diumpamakan sedemikian rupa bahwa setiap hasad yang tumbuh di dalam hati kita itu sebagaimana akan melahap kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, ini adalah bahayanya ketika ada hasad atau dengki atau ghil di dalam diri kita ini sendiri. Dampak yang sangat nyata dari penyakit hati ini membuat hati menjadi sakit, selalu merasa gelisah, selalu merusak ukhuwah sesama muslim, dan bahkan menimbulkan permusuhan di tengah kaum muslimin. Ini adalah bahayanya sebuah kedengkian atau kehasadan yang di dalam diri manusia. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa membacakan dalam Quran surat Al-Falaq, ya, surat Al-Falaq, surat ke-113. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza qab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin itu hasad yang ada dalam diri kita. Itu adalah doa kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita dijaga dari perbuatan hasad atau dengki yang merasuk dalam diri kita sendiri. Dalam keadaan sekarang ini di mana media sosial itu menjadi sarana komunikasi kita, HP ini bisa menjadi sarana hasad ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Karena kedengkian kita terhadap seseorang, kita menyampaikan si anu begini, si inu begini, si ini begini, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena kedengkian terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, jaga diri kita, jaga hati kita, jaga keluarga kita untuk senantiasa tidak berbuat hasad, tidak berbuat dengki. Faedah apa yang kita bisa peroleh pada kajian pagi hari ini? Yang pertama, bahwa syirik itu akan menghancurkan ketauhidan. Syirik itu akan menghancurkan seluruh amal kita. Kehilangan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan karena tidak menyebutkan Allah sebagai Allah satu-satunya, yaitu berbuat syirik tadi. Yang kedua, itu faedah yang kita peroleh adalah dengan tidak melakukan bid'ah. Bid'ah itu adalah merusak kemurnian dan kesempurnaan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat apa yang bunyinya itu, al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu Islam madina. Jadi Islam hanya meridhai Allah sebagai agama satu-satunya, bukan agama yang lain. Yang ketiga, faedah yang kita peroleh adalah syahwat itu akan menghalangi jalan ketaatan. Oleh karena itu, jagalah syahwat sehingga tidak merasuki diri kita, sehingga kita tidak bernafsu untuk mendapatkan sesuatu karena terdorong oleh syahwat kita. Dan yang keempat adalah ghaflah. Ghaflah itu atau kelalaian itu akan membuat hati kita menjadi keras. Orang yang senantiasa
senantiasa lalai terhadap sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melanggar aturan-aturan Allah karena kelalaian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Selanjutnya, kesimpulannya pada pagi hari ini adalah al-ghil atau hasad. Hasad itu akan menghancurkan tali persaudaraan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu dari penyakit hasad ini akan membuat ukhuwah atau persaudaraan kita menjadi renggang, bahkan bisa terlepas sama sekali. Karena apa? Karena kita iri terhadap sesuatu yang diperoleh, nikmat yang diperoleh dari orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghancurkan tali persaudaraan yang sudah kita jalin selama ini. Maka itu semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengetahui segala isi hati hamba-hambanya senantiasa melindungi kita dari berbagai penyakit hati yang berbahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang bisa membersihkan jiwa kita dari kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran syahwat, kotoran ghaflah atau lalai, dan kotoran hasad atau dengki. Serta tentunya kita berdoa semoga Allah SWT menggantikannya dengan cahaya keimanan dan keikhlasan dan ketakwaan. Kita mohon kepadanya agar meneguhkan hati kita di atas agamanya yang lurus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Menghidupkan jiwa kita dengan amal soleh, menjadikan lisan kita basah dengan zikir, dan menjaga langkah kita agar senantiasa berada di jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita kelak di akhirat bersama-sama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illahi wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.